Selamat pagi, nama saya Samuel. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu LRT Station at Ahmad Yani Airport. Stasiun LRT ini merupakan pengembangan tahap 2 kawasan Bandara Ahmad Yani Semarang, di mana stasiun ini akan berdiri di lahan seluas 3.000 meter persegi. Nantinya diharapkan stasiun ini dapat mengakomodasi transportasi dari bandara menuju ke pusat kota ataupun sebaliknya. Stasiun ini berada di kota Semarang, bagian Semarang Barat, tepatnya di kawasan Bandara Ahmad Yani. Lokasi tapaknya sendiri berada di sebelah utara terminal bandara dan berseberangan dengan gedung parkir. Tapak berada di tanah berjenis rawa, tanah yang memiliki kandungan air yang tinggi sehingga memerlukan treatment khusus untuk strukturnya. Di sini saya menggunakan struktur pondasi profile dengan melakukan pengurukan tanah terlebih dahulu. Terdapat beberapa batasan, salah satunya adalah batasan ketinggian bangunan, di mana setiap bangunan yang didirikan di kawasan bandara memiliki ketinggian maksimal yaitu 45 meter atau tidak boleh melebihi ketinggian menara radar. Bentuk bangunan mengambil bentuk dari Warakendok. Warakendok sendiri merupakan ikon khas kota Semarang yang menggambarkan perpaduan kultur di kota Semarang. Selain mengambil bentuk dari Warakendok, bentuk bangunan juga mempertimbangkan aerodinamis bangunan. Berikut studi aerodinamis bangunan saya. Dilakukan beberapa pemotongan beberapa bagian dan sudut sehingga mendapatkan aerodinamis bangunan yang terbaik. Dari studi aerodinamis dan bentuk dasar Warakendok di jadi satu mendapatkan bentuk yang demikian. Stasiun berada di seberang gedung parkir sehingga membutuhkan skybridge untuk menyambungkan kedua bangunan. Berikut aksonometrinya bisa dilihat pada lantai 1 merupakan area untuk drop off, pada lantai 2 merupakan area untuk menunggu dan membeli tiket, dan pada lantai 3 merupakan peron dari LRT tersebut. Berikut di lantai 1 dapat dilihat selain untuk drop off, pada lantai 1 merupakan area untuk lobby, untuk pusat oleh-oleh, ruang tunggu indoor dan outdoor, ATM center, customer service, ruang pengelola, musola, dan toilet. Berikut di lantai 2 ya bisa dilihat di lantai 2 terdapat ruang tunggu biasa dan ruang tunggu VIP, lalu ruang kepala stasiun dan wakil kepala stasiun, juga terdapat toilet. Sedangkan pada lantai 3 terdapat peron dari LRT dan ruang kontrol rel. Berikut isometri dari bangunan ruang dalamnya bisa dilihat. Selanjutnya, untuk konsep struktur bangunan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu struktur atap, lalu struktur rel, dan yang terakhir struktur bangunannya. Pada struktur atap dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bidang lipat dengan material beton setebal 10 cm, lalu yang kedua atap membran dengan material PVC, lalu yang ketiga adalah atap rangka space frame dengan penutup bondek dan ACP. Struktur penopang pada atap ini terpisah dengan struktur bangunan, di mana struktur penopang atap menggunakan material IWF dengan finishing ACP. Struktur yang kedua adalah rel menggunakan material beton precast. Lalu yang ketiga adalah struktur bangunannya itu sendiri menggunakan struktur beton dengan kolom berdimensi 1 meter x 1 meter dengan bentang terpanjang adalah 12 meter. Berikut potongannya bisa dilihat. Pada lantai 1 terdapat aktivitas transaksi pada pusat oleh-oleh,
menunggu, lalu pada lantai 2 terdapat aktivitas menunggu, lalu pada lantai 3 terdapat persilangan kereta dan naik turunnya penumpang. Pada potongan berikutnya dapat dilihat bahwa transportasi vertikal pada bangunan ini terdiri dari 3, yaitu lift, tangga, dan eskalator. Namun, lift dan tangga pada bangunan ini memiliki struktur yang terpisah dari struktur bangunan. Struktur lift dan tangga menggunakan material baja WF dengan pelapis dinding kaca temper. Berikut tampak bisa dilihat material untuk fasadnya menggunakan kaca temper. Kenapa menggunakan kaca? Karena agar cahaya matahari bisa masuk ke dalam bangunan. Lalu yang kedua adalah dinding bata ringan dengan finishing cat berwarna putih. Lalu yang ketiga adalah ACP dengan warna silver. Berikut tampak yang kedua, bisa dilihat sisi dari jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan ini difungsikan untuk menghubungkan antara stasiun dan gedung parkir. Sekian penjelasan dari saya. Berikut ada cuplikan video, semoga dapat memperjelas proyek saya ini. Terima kasih.